Warga TikTok, don't compare us with any content creator. Kami lebih senang kalian mengikuti sosial media kami karena kesadaran hati kalian terhadap kondisi lingkungan yang ada di Indonesia. Berhentilah memperkeruh suasana di sosial media. Percaya atau tidak, satu sampah botol kaca ini jika dibuang sembarangan baru bisa terurai dengan alam dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 juta tahun. Percaya atau tidak, satu sampah botol plastik ini jika dibuang sembarangan baru bisa terurai dengan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe para sahabat dan teman-teman. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan, karena subscribe itu gratis ya para sahabat dan teman-teman. Jangan lupa tonton sampai habis tahu. Semoga kalian yang sudah subscribe dan tonton sampai habis, semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini memang ada suatu video yang di-tag di TikTok Mas Farhan, dan itu tentang negara Mas Farhan, yaitu Kampung Mas Farhan Indonesia. Dan memang banyak ya para sahabat dan teman-teman, banyak yang tidak sadar, kurangnya sadarnya diri membuang sampah sembarangan. Bahkan ada suatu grup yang dinamakan Pandawara Group gitu para sahabat dan teman-teman. Dan beliau ini yang termasuk yang mengepost tentang banyaknya sampah di pantai-pantai atau di sungai-sungai, bahkan membuat saringan untuk menampung sampah, nanti akan diambil pakai guni, menyentuh pakai plastik sampah gitu para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan sangat bangga kepada Pandawara Group, bahkan beliau pernah pergi ke Jepang ya, nyari sampah di sana, ngebanding-bandingin kok bersih banget negara Asia Jepang gitu para sahabat dan teman-teman. Dan sedangkan negara kita sendiri ini yang terkenal kaya raya, kita memang terkenal kaya raya para sahabat dan teman-teman, karena kita emas juga ada, semua minyak juga ada, tapi kita ini tidak mengelola sendiri para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama para sahabat dan teman-teman. Let's go. Warga TikTok, don't compare us with any content creator. Kami lebih senang kalian mengikuti sosial media kami karena kesadaran hati kalian terhadap kondisi lingkungan yang ada di Indonesia. Berhentilah memperkeruh suasana di sosial media dengan hal yang tidak bermanfaat untuk negeri kita tercinta ini. Kami, Pandawara Group, tanpa merasa lebih baik dari pihak manapun, meminta kalian semua untuk lebih bijak dalam bersosial media. Stop doing stupid things that are really detrimental to yourself. Percaya atau tidak, satu sampah botol kaca ini jika dibuang sembarangan baru bisa terurai dengan alam dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 juta tahun. Percaya atau tidak, satu sampah botol plastik ini jika dibuang sembarangan baru bisa terurai dengan alam dan membutuhkan waktu kurang lebih 450 tahun. Dan untuk tutup botolnya membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 500 tahun. Percaya atau tidak, satu sampah kantong plastik ini jika dibuang sembarangan baru bisa terurai dengan alam dan membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 1000 tahun. Percaya atau tidak, styrofoam salah satu sampah yang tidak bisa terurai. Percaya atau tidak, satu sampah popok bayi ini jika dibuang sembarangan baru bisa terurai dengan alam dan membutuhkan waktu kurang lebih 250 sampai 500 tahun. Percaya atau tidak, satu sampah kain tekstil ini jika dibuang sembarangan baru bisa terurai dengan alam dan membutuhkan waktu kurang lebih 30 sampai 40 tahun. Percaya atau tidak, satu sampah pembalut wanita seperti ini jika dibuang sembarangan baru bisa terurai dengan alam dan membutuhkan waktu kurang lebih 500 sampai 800 tahun. Percaya atau tidak, satu sampah karton susu ini jika dibuang sembarangan baru bisa terurai dengan alam dan membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Percaya atau tidak, satu sampah ban motor seperti ini jika dibuang sembarangan baru bisa terurai dengan alam dan membutuhkan waktu kurang lebih 2000 tahun. Jadi, masih mau buang sampah sembarangan? Ke daerah-daerah yang banyak dilewati oleh banyak orang dan tidak, akhirnya nemu satu sampah. Satu doang. Ini kalau di kita stroke, kayaknya stroke pembelian gitu 40 menit
hanya mendapatkan kertas dengan panjang 20 cm kurang lebih. Tapi aku yakin ini juga bukan sampah bekas guys, masih baru kayaknya terbang ini mah. Terbang dari ada coffee shop di sini. Tapi nggak apa-apa. Masuknya kan sampah juga mungkin. Coba lihat kan ada di sini ada. Paling ada kecil kertas tuh. Bentar. Nah, ternyata aku nemu satu. Ada plastik, guys. Berat. Bentar lagi banget loh hari. Semoga aku menang karena di antara kita berlima yang sampahnya paling banyak, jodohnya paling cakep. Aku udah nyerah, kurang lebih aku udah sejam lebih keliling-keliling di daerah Shinjuku. Cuma dapat 2, itu juga nggak nyampe sekilo. Mending kita nyari anak-anak yang lain juga. Semoga aku menang dan semoga sampah yang aku kumpulkan paling banyak di antara mereka berlima. Oke guys, setelah 2 jam berpisah untuk saling berlomba mengumpulkan sampah terbanyak, akhirnya kita berkumpul kembali. Nih kira-kira di antara kita berlima, menurut kalian siapa yang berhasil mengumpulkan sampah paling banyak? Karena memang Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak sama-sama. Bahwa memang banyaknya sampah yang berada di sungai-sungai di Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Bukannya kita itu mau menjelek-jelekkan negara kita, sebaiknya kita itu jangan terlalu berpikir negatif tentang negara kita. Memang di sisi buruknya, di sisi gelapnya negara kita memang seperti itu para sahabat dan teman-teman. Dan semoga orang yang membuang sampah sembarangan macam tuh menengok video yang macam inilah, jadi mereka sadar diri tidak membuang sampah sembarangan. Memang banyak para sahabat dan teman-teman di kampung Mas Farhan itu, kalau Mas Farhan balik dekat rumah, di sungai-sungai itu banyak sampah para sahabat dan teman-teman. Kenapa kok dibuang di sungai gitu? Bahkan apa ya, kayak memang tercemar para sahabat dan teman-teman. Memang ikan-ikan itu akan mati ya para sahabat, karena dari bau busuk-busuk sampah kayak pempes-pempesnya anak kecil gitu. Dia dibuang ke sungai gitu, mau pergi jalan nanti dibawa plastik naik motor, nanti dilempar di sungai gitu para sahabat dan teman-teman. Memang itu sudah realita. Dan adanya Pandawara Group ini, dia ada juga yang mendaur ulang plastik itu. Itu sesuatu kebanggaan bagi kita, dan kita harus sadar diri bagi rakyat Indonesia nih, jangan membuang sampah sembarangan. Dan jadinya nanti kalau lingkungan kita tidak tercemar dan ikan-ikan hidup itu para sahabat dan teman-teman tidak mati, kita juga akan menikmati ikan-ikan yang berada di sungai kan gitu para sahabat dan teman-teman. Memang ketidaksadaran rakyat Indonesia itu memang lebih parah banget gitu. Soalnya kalau mereka sadar pencemaran seperti air seperti sampah-sampah gitu, mereka tidak akan membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi kalau Mas Farhan di kampung Mas Farhan itu ada membuat sebuah lubang seperti tanah itu digali para sahabat dan teman-teman, seperti lubang longkang gitu kan. Jadi sampah nanti dibuang di sana. Jadi kalau tidak hujan sudah kering, sampahnya dibakar sama Mak Mas Farhan kalau di kampung Mas Farhan. Jadi ada juga sebagian tetangga yang malas nak buat macam tuh. Jadi mereka mau keluar lewat di daerah-daerah sungai gitu, dibuang di tempat sungai gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di situ nanti terkumpul di suatu titik yang paling rendah lah, di paling bawah gitu. Disitulah ya, kalau di tempat yang tinggi kan akhirnya kan jalan ke dataran yang lebih rendah para sahabat dan teman-teman. Kalau dibuang di dataran tinggi, mengalir ke tempat dataran yang rendah. Yang terkena dampaknya yang dataran rendah, yang di atas cuma membuang gitu para sahabat dan teman-teman. Mungkin Mas Farhan tidak mau banding-bandingin supaya apa ya, warga-warga Konoha ini bisa menengok video ini dan bisa sadar diri tidak membuang sampah sembarangan. Gitu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini saja. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.